Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Para ulama, para umara, para hadirin, para hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan. Di pagi hari ini kita duduk bersama-sama di dalam satu majelis yang mulia, kumpul antar umat Islam dalam keadaan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap majelis kita pagi hari ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah, menjadi majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikatnya, menjadi majelis yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk kita di majelis hari ini, kita berharap masuk dalam hadis wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib cintaku
untuk orang yang mereka saling duduk karena aku, untuk orang yang mereka saling membantu karena aku, untuk orang yang mereka saling ziarah di antara satu rumah ke rumah yang lain karena aku. Wajib cintaku untuk orang yang saling cinta mencintai karena aku. Maka kita berharap duduk kita di sini karena Allah, cinta kita karena Allah, membantu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini mari kita merenung kembali. Kita renungi, kita ulang-ulang, kita hitung-hitung kembali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Supaya apa? Karena nikmat itu kalau diingat kembali, kemudian direnungi, dihitung satu persatu jumlah nikmat yang begitu banyak tadi, maka nikmat yang lama-lama akan terasa baru, kemudian gembiranya baru, syukurnya kepada Allah juga syukur yang baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga, maka apa yang iblis katakan? La aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis mengatakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya Allah, anak Adam nanti akan saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, Engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi yang dijanjikan iblis pertama ketika diusir dari surga, iblis mengatakan apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, nanti kau lihat anak Adam itu jarang di antara mereka yang bersyukur kepada nikmat-nikmat. Maka sebagian ulama mengatakan, kenapa iblis itu mengatakan seperti itu? Kenapa iblis mengatakan, ya Allah, Engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka orang yang syukur? Kenapa iblis mengatakan begitu? Karena iblis itu tahu anak Adam itu, cucunya Siti Hawa itu punya satu sifat. Salah satu sifatnya adalah tidak puas dan gampang bosan. Manusia itu diberi apapun, sehebat apapun, nanti dia pengen yang lebih tinggi lagi. Diberi yang lebih tinggi, akan pengen di atasnya lagi. Orang mengatakan, Pak, pokoknya saya kalau sudah punya motor satu, jelek-jelekanlah, Beat sudah cukup. Nanti sudah punya Beat, kok kurang besar, kayaknya butuh PCX. Nanti kalau sudah punya PCX, kayaknya masih kehujanan, butuh mobil yang jelek-jelek dulu lah. Nanti terus sampai Nabi mengatakan, seumpama anak Adam diberi satu lembah dari emas, maka dia pengen 2 lembah. Diberi 2 lembah, pengen 3 lembah. Diberi 3, pengen 4 pengen 5, gak akan pernah puas. Sampai nanti mulutnya ditutup pakai debu, yaitu ketika datang Israel baru puas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu kalau baru datang. Nikmat itu kalau baru datang. Tadi pagi dibeli motor baru dari dealer, atau beli mobil baru, atau rumah baru, atau istri baru. Perkara itu kalau baru, likulli jadidin ladzi. Perkara itu kalau baru ada kelezatan yang tidak bisa diwakilkan oleh apapun. Rasanya itu beda kalau baru. Nanti kalau sudah agak lama, nikmatnya berkurang. Agak lama lagi, mulai biasa. Agak lama lagi, bukan biasa lagi, bosan. Bukan bosan lagi, nikmat yang datang bahkan terasa
terasa seperti ujian. Ketika datang awal-awal musim hujan setelah kemarau beberapa bulan, maka orang-orang gembira, alhamdulillah hujan datang, udara sejuk, semua orang mandi hujan di luar. Senangnya Masya Allah. Jadi kalau hujan sudah datang setiap hari, sudah agak biasa. Nanti kalau hujan datang sudah 3 bulan, sudah mulai agak risih. Kalau hujan terus menerus, nanti ketika datang hujan, maka hatinya dongkol. Kok hujan lagi, hujan lagi. Itulah manusia. Kalau orang baru punya anak pertama, yang baru nikah punya anak pertama, Masya Allah, tuh gembiranya luar biasa. Ketika istrinya menyerahkan tespeknya ke suaminya, ada garis 2, wah langsung sujud syukur. Dicium itu perut istrinya. Gembira, Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Bikin syukuran, diceritakan ke teman-temannya, bikin status, alhamdulillah, semoga anak saya jadi anak soleh, anak baik, gembira. Coba orang-orang yang sudah punya anak 5, tiba-tiba istrinya datang, Pak, saya hamil, Pak. Loh, kok bocor tuh gimana? Gak ada senangnya, malah sedihnya luar biasa. Cari obat biar gugur. Jadi kalau nikmat itu baru datang memang lezat. Kalau sudah biasa nanti terasa biasa. Kalau sering bahkan kadang-kadang akan terasa seperti ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau baru akan nikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Langsung halal. Mukanya senyum, seharian senyum terus. Semua kekurangan istrinya tampak menjadi keistimewaan. Sampai kentutnya pun wangi. Menurut pengantin baru. Semua kekurangannya, Masya Allah, tampak keindahan. Istrinya yang hitam, tapi manis hitamnya itu. Dia puji-puji kepada istrinya, wahai istriku, walaupun kamu hitam, tapi hitam itu beda. Hitam kamu tuh hitamnya Hajar Aswad. Di Mekah itu ada batu hitam, gak ada indah-indahnya, namanya Hajar Aswad. Tapi orang tuh rebutan mati-matian tuh nyium Hajar Aswad tadi. Sampai orang-orang Madura biasanya itu ada jasa nyium Hajar Aswad. Sekali nyium bayarnya 200 real, 800 berapa ribu itu, 1 juta lebih sekali cium. Maka dia mengatakan pada istrinya, walaupun kamu tuh hitam mirip Hajar Aswad, baru melihat pengennya nyosor terus. Ini pengantin baru. Istrinya belum minta, langsung dikasih. Tampak kedinginan, kasih selimut. Pengen tampak lapar, kasih makanan. Wes, dunia itu serasa milik mereka berdua. Ini kalau ngantin baru. Kalau sudah mulai 2 bulan, lah sudah mulai 1 tahun, sudah mulai biasa. 2 tahun makin biasa. Nanti kalau sudah pernikahan 20 tahun, Masya Allah. Oh, itu istrinya pandai-pandai ceramah, semua itu sudah. Nanti kalau sudah lama melihat istrinya, pengen nyari tukar tambahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah manusia. Sehebat apapun orang dikasih suami yang setampan apapun, paling tampan seluruh Indonesia, kalau melihat kelepek-kelepek langsung, lama-lama biasa. Orang nikah dengan Pranita yang paling cantik, juara Miss Universe, biasa juga. Itulah manusia. Maka Bani Israel itu Allah beri nikmat-nikmat yang begitu hebat. Bani Israel itu baru lahir sudah menggunakan baju. Lahir gak perlu diberikan baju, sudah pakai baju. Dan bajunya itu indahnya Masya Allah, gak bisa sobek, akan mengembang sesuai dengan tubuhnya. Bani Israel itu kalau keluar dari rumah, wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa
keluar dari rumah Bani Israil itu diikuti oleh mendung. Kemanapun dia pergi sudah diikuti oleh mendung. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Makanannya itu manna wassalwa, makanan dari surga. Saking enaknya manna wassalwa, kalau mereka makan itu jantungnya hampir berhenti, saking enaknya. Masya Allah, orang bumi tapi makanan turun dari langit langsung. Bani Israel itu minumannya segernya luar biasa. Ada batu dipukul oleh Nabi Musa, akhirnya keluar mata air yang begitu seger. Daging-daging gak bisa busuk walaupun 5 bulan, 6 bulan. Itu Bani Israel makan manna wassalwa, enak sehari, 2 hari enak, sebulan enak, setahun enak, 2 tahun enak. Lama-lama Bani Israil mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Nabi Allah, menu makanannya kok gini-gini terus, gak sabar kami makan kok manna salwa, manna salwa, manna salwa. Menu lain itu mana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kami kalau makan seperti ini terus gak kuat kami. Coba minta pada Tuhanmu sana, suruh keluarkan dari bumi sayur-sayuran, timun, bawang merah, bawang putih, kacang-kacang. Menu kok gak ganti-ganti. Jadi manusia itu dikasih makanan dari surga pun kalau tidak tambah nikmat, tidak tambah lezat, bosan. Maka para ulama mengatakan di surga itu nikmatnya setiap saat dinaikkan, setiap saat dinaikkan. Wajahnya ditambah cantiknya, suaminya ditambah gantengnya, per hari tambah ganteng, tambah cantik, tambah wangi. Kalau nggak seperti itu, surga pun membosankan. Walaupun di surga indahnya kayak apa, kok nggak ada perubahan di surga, nanti manusia akan bosan. Oh, surga gini-gini aja ternyata. Maka di surga ada orang itu makan makanan buah satu, enak. Dia nambah lagi, makin enak, nambah lagi, makin enak, makin enak, makin enak. Sampai malaikat datang, Tuhan, menu masih banyak, kok masakan satu doang? Maka dia bilang, masih dikit. Coba lihat belakang kamu. Ternyata kulitnya sudah satu gunung. Maka di surga nanti setiap Jumat mukanya diganti semua, upgrade muka. Suaminya tambah tampan, istrinya tambah cantik. Maka seperti pengantin baru terus sepanjang masa. Allahumma ja'alna minhum. Maka kalau orang kok pengen nyari kepuasan di dunia, tidak akan dapat. Sudah pengen punya rumah, dapat, nanti pengen rumah lebih besar, dapat lagi, pengen lebih besar lagi, tidak akan pernah puas. Itulah manusia. Maka hari ini sebenarnya nikmat Allah pada kita tuh banyaknya luar biasa. Tapi karena nikmat tadi sudah datang berulang kali, tidak terasa lagi sebagai nikmat. Kita bisa tidur, itu nikmat besar. Tengah-tengah pengajian tidur itu nikmat besar. Masya Allah, banyak orang tuh mau tidur harus bayar jutaan, minum obat biar bisa tidur. Sampai ada teman saya ini, dia jalan ke Jepang sana, ketemu orang mau bunuh diri. Maka ditanya, Tuan, mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Loh, kenapa bunuh diri? Gak punya harta. Oh, harta saya banyak. Mobil saya berapa puluh, rumah saya berapa, harta saya berapa miliar, berapa ratus miliar. Nah kenapa Tuhan kok pengen bunuh diri? Gak tenang. Saya sudah minum obat biar bisa tidur. Saya 2 bulan tuh gak bisa tidur. Sudah minum obat tidur, gak tidur-tidur. Saya minum apa biar bisa tenang, gak tenang-tenang. Sudah mati aja. Dunia gak menarik. Orang kaya raya ini. Akhirnya oleh teman saya tadi diajak, ayo Pak ke masjid sebentar, kita dengar
taklim. Taklim, baca hadis-hadis Nabi, baca sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, nasihat-nasihat para ulama. Akhirnya mau datang ke masjid, lalu dibacakan taklim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, langsung tidur. Obat mujarab untuk tidur itu mendengarkan hadis Nabi ternyata. Langsung tidur, bangun-bangun seger. Kamu kasih saya doa apa ini? Ini nggak doa Pak, ini ketenangan. Jadi orang yang kaya-kaya itu kadang-kadang mau tidur aja perlu jutaan. Kita nggak perlu, itu nikmat besar. Maka diteruskan tidurnya insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat-nikmat Allah ini kita renungi satu persatu. Allah beri saya nafas. Banyak orang kalau kita ke rumah sakit itu nggak bisa nafas. Oksigen aja satu tabung atau berapa harganya itu. Kita bisa nafas enak, campur dimasukkan rokok sekalian di mulutnya. Saking longgarnya nafasnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah itu banyak. Ya, kalau orang-orang itu ngulang-ngulangi nikmat Allah, alhamdulillah Allah beri saya anak. Berapa banyak orang yang gak punya anak. Allah beri saya istri. Berapa banyak orang yang gak punya istri. Kita renungi, akhirnya gembira, akhirnya syukur, seakan-akan nikmat jadi baru datang beberapa saat yang lalu. Tapi kalau orang itu gak ngerti nikmat Allah, kalau ditanya Pak gimana kabarnya? Susah Pak. Ekonomi seret, anak nakal, istri ngomel. Ini kalau orang tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau orang mensyukuri nikmat Allah, istrinya ngomel, malah gembiranya luar biasa. Itu ada kisah. Ini ada kisah bagus ya. Ada kisah seorang wali besar, santrinya itu ribuan. Kalau ada orang sakit ditiup langsung sembuh. Ada orang sakit dikasih air sembuh. Orang gila ditiup gak jadi gila. Orang seret rezekinya langsung longgar rezekinya. Ini seorang ulama tokoh besar. Maka ada salah satu santri itu pengen ngecek amalannya ulama itu apa. Akhirnya datang ke rumahnya. Malam-malam datang, pengen ngintip amalannya itu apa. Pengen ngintip amalannya itu apa. Tahajudnya berapa rakaat, zikirnya berapa banyak. Maka ketika dia mau ngintip, nguping dulu. Ketika nguping itu istrinya sedang marahi suaminya. Kamu itu ulama di luar rumah, di dalam rumah kamu itu masya Allah jeleknya luar biasa. Seumpama santri kamu tahu akhlakmu seperti ini, tentu kamu akan dirajam, dilempari batu oleh mereka. Kalau orang-orang tahu kelakuanmu seperti ini, semua orang lari, semua akan bunuh kamu. Dirajam. Rajam itu hukuman untuk orang yang sudah nikah kemudian berzina. Loh, masa sih ulamanya berzina? Santri tadi yang mau neliti itu sudah agak buruk sangka, sudah loh. Yang paling tahu mengenai suami kan istrinya. Loh, ternyata wali besar itu bohong ini. Akhirnya dia pulang, nggak jadi neliti. Setelah pulang, dia nggak enak. Aduh, saya belum ngecek langsung kok sudah buruk sangka ini. Saya cek lagi. Datang lagi. Assalamualaikum Bu, suaminya ada? Nggak ada. Suami saya sedang nyari kayu bakar di hutan sana. Itu orang nafkahnya kurang terus. Ulama apa? Ini kata istrinya. Akhirnya santrinya itu ngecek di hutan. Ketika di hutan tadi dia melihat ada keajaiban yang luar biasa. Keajaibannya bagaimana? Ulama itu cuma duduk. Dia panggil tuh hewan-hewan, hei hewan-hewan, saya butuh kayu bakar. Langsung ular apa itu berlomba-lomba datangkan kayu bakar kepada beliau. Sampai singa-singanya pun nganterkan sampai pintu hutannya itu.
Maka santri tadi nangis saking takutnya, dicium kaki kiainya itu. Pak Yai, maafkan saya sudah suudzon dengan Tuhan, buruk sangka dengan Tuhan. Kiai ini kok bisa hebat betul sampai hewan-hewan datang membantu Pak Kiai, itu amalannya apa? Maka kiainya tadi senyum, amalannya sabar mendengarkan apa yang kamu dengar tadi malam. Sabar mendengar apa yang kamu dengar tadi malam. Ternyata yang jadikan kiai jadi wali itu justru istrinya. Masya Allah. Maka suami-suami yang sering diomeli istrinya itu justru wali-wali besar. Kalau istrinya taat, kalah, kadang-kadang malah suaminya kurang wali. Maka kadang-kadang kata ulama, salah satu tanda wali itu kalah dengan istrinya. Kok suami kok menangan, wah istrinya tempelin, istrinya ngomong dikit dimarahin, itu biasanya suaminya kurang soleh. Yang soleh-soleh itu malah kalah. Suami-suami takut istri itu malah wali-wali. Ini pembelaan para suami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat nikmat Allah itu Masya Allah, istri ngomel malah jadi wali. Semua Masya Allah, sampai apapun kalau kita renungi nikmat-nikmat Allah, orang itu akan gembira. Tapi kalau yang dilihat itu hanya ujian Allah, nikmatnya nggak pernah dilihat, maka hidupnya itu sedih, sumpah, hatinya sempit, dadanya sempit, walaupun nikmat itu sudah banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa kumpul duduk bersama-sama dengan saudara Islam. Duduk rukun, bantu-membantu, ini nikmat besar. Dalam satu hadis dikatakan, sebelum orang itu masuk surga, sebelum orang itu dapat kenikmatan surga yang begitu hebat, sebelum orang itu dapat istana emas, istana intan, sebelum orang itu dapat berbagai macam makanan di surga, sebelum orang itu jumpa para nabi, sebelum orang itu jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang orang itu banyak lupa. Jadi sebelum masuk surga, insya Allah kita semua nanti orang-orang itu akan digiring masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang itu akan masuk surga dengan kelompok-kelompoknya. Masuk surga ada kelompok Nahdlatul Ulama, masuk surga ada kelompok Muhammadiyah. Nanti akan masuk surga dengan kelompoknya, dengan kelompok-kelompok masing-masing, per halakoh, per mahalah, per masjid, per perumahan. Maka sebelum masuk surga ada satu nikmat. Apa itu? Sebelum semua nikmat surga ada satu nikmat kunci segala kenikmatan. Dalam satu hadis mereka itu datang, di bawah ada pohon besar di depan surga itu. Di situ ada mata airnya. Maka langsung mereka mandi. Maka setelah mandi tadi Allah rubah itu tubuhnya menjadi seger. Penyakit matanya dihilangkan, penyakit mulutnya dihilangkan, penyakit jantungnya dihilangkan, wajahnya menjadi tampan dan cantiknya luar biasa. Sampai dalam satu riwayat bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Saking bercahayanya. Semua penyakitnya, jantung, liver, ginjal, penyakitnya diambil semua oleh Allah. Termasuk yang diambil adalah penyakit iri, penyakit dengki, kemudian dendam, kemudian marah, gak terima, tidak mau dilecehkan. Itu semua diambil dari hati umat Islam. Kenapa seperti itu? Sebelum mereka masuk, tubuhnya disegerkan sehingga tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, hatinya dibersihkan sehingga menjadi qalbun salim, hati yang seger. Tubuhnya sehat, hatinya sehat, baru boleh masuk surga. Kenapa seperti itu? Seenak apapun nikmat, orang makan makanan yang enak sekali, tapi kalau lidahnya sariawan, enak nggak? Nggak enak.
Orang punya istri yang cantik, suami yang ganteng, enak nggak? Enak. Tapi kalau mata sedang timbilan, maka melihat istri yang cantik itu sebel. Melihat suaminya yang ganteng itu nggak senang, karena matanya istrinya masih timbilan, teng gitu. Kalau orang kakinya sedang bengkak, karpet yang empuk pun diinjak tampak kasar. Maka di surga lidahnya itu disegerkan, biar nikmatnya sempurna. Matanya disegerkan, tangannya disegerkan, kakinya disehatkan, termasuk hatinya pun irinya, dendamnya dihilangkan. Orang itu walaupun punya rumah bagus, mobilnya banyak, hartanya banyak, istrinya cantik, suaminya tampan, tapi kalau malam hari datang dalam keadaan dia dendam dengan orang lain, gak bisa tidur semalaman. Bolak-balik badan, ya Allah, kenapa suamiku? Saya diremehkan oleh orang. Kenapa suamiku? Ini loh tetangga saya, kenapa dia rumahnya lebih bagus daripada saya? Kenapa suamiku? Itu loh, kita masih motornya jelek, dia sudah beli mobil aja, pasti nyolong itu. Kalau orang itu walaupun enaknya kayak apa, kalau hati sedang dongkol gak bisa tidur. Walaupun dia makan lezat, tapi kalau sedang dendam gak doyan makanannya itu. Maka kalau di surga dendam tuh gak diambil, kalau di surga itu iri gak diambil. Nanti di surga dia datang ke surga temannya, lihat istri temannya, loh istri saya kalah cantik dengan ini. Lihat surga temannya, loh bagus surga dia ternyata. Akhirnya surga pun tidak terasa nikmat. Maka oleh Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kisah-kisah masa lalu, dendamnya, gak terimanya, cemburunya diambil semua oleh Allah, sehingga mereka bisa duduk berhadap-hadapan sambil cerita gembira. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada orang di dunia ini, sekarang kita di dunia, kok hati kita gak ada dendam dengan orang, gak ada iri dengan orang, gak ada dengki dengan orang, gak ada makar dengan orang, saudara Islam, maka maknanya kita ini adalah penduduk surga sedang mampir di dunia. Kok di dunia hatinya lihat orang dipandang kebaikannya, lihat tetangganya senyum, lihat teman masjidnya senyum, lihat gurunya gembira senang, lihat saudaranya senang. Itu namanya nikmat surga, naimul khuldi fi daril fana. Salah satu nikmat surga yang bisa dicicipi di dunia adalah nikmat saling mencintai di antara umat Islam dalam keadaan gembira. Insya Allah. Maka yang bikin orang itu rambutnya cepat ubanan, yang bikin orang itu cepat stroke, yang bikin orang itu cepat kena serangan jantung, apa itu? Pikirannya. Maka kalau orang itu senang lihat saudaranya dapat nikmat, seakan-akan dia yang dapat nikmat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bersabda, tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian gembira ketika orang lain mendapatkan kegembiraan yang kamu sukai. Kita senang punya mobil, ada orang punya mobil, alhamdulillah. Saudara saya punya mobil, senang. Kita senang punya anak, ada orang punya anak, kita gembira seakan-akan kita sendiri yang punya anak. Maka orang seperti itu walaupun gak punya apa-apa, gembira terus. Kenapa kamu senang? Alhamdulillah Pak, tetangga saya baru beli Alphard. Kok kamu yang senyum? Mereka gembira, saya ikut gembira Pak. Kenapa kamu senyum? Alhamdulillah Pak, habis nikahan. Oh kamu nambah lagi? Bukan, tetangga saya habis nikahan. Dia gembira, saya terasa dengan kegembiraannya sama dengan dia. Kenapa kamu senyum? Alhamdulillah Pak, dapat uang 1 miliar. Kapan? Bukan saya, itu bos saya itu dapat uang 1 miliar. Lah kamu kok gembira? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian gembira
ketika saudara kalian mendapatkan kegembiraan yang sama dengan apa yang kalian sukai. Insya Allah. Kalau kita bisa mengamalkan ini Pak, wes gak pernah pengen tapi senang terus. Karena di mana-mana ada orang di sini nikahan, senang. Ada orang punya anak, senang. Ada orang bikin acara, senang. Ada orang punya motor, senang. Wes senang terus. Maka walaupun dia gak punya apa-apa, tapi rasanya seakan-akan dia punya dunia dengan segala isinya. Alhamdulillah, insya Allah. Ada Pak polisi naik pangkatnya, senang. Seakan-akan kita jadi polisinya. Ada orang jadi presiden, senang. Seakan-akan kita presidennya. Wah, enak itu, gak perlu pemilu sudah gembira terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya dunia itu pasti ada orang yang gak cocok, itu pasti ada. Ada orang yang membuat hati kita sakit hati, itu pasti ada. Namanya dunia. Ada orang tuh diuji berantem dengan saudaranya. Ada orang tuh diuji gak cocok dengan orang tuanya. Ada orang tuh diuji gak cocok dengan tetangganya. Masya Allah. Dulu manusia yang paling tampan di dunia namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya, tingkatannya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sempurna tampannya itu. Orang tuh kalau melihat Nabi Yusuf sekali, itu matanya terkilir. Banyak gak bisa kedip. Kalau Nabi Yusuf itu datang ke pasar, maka pasar itu berhenti, gak ada jual beli. Ma hadza basyarun hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, malaikat, malaikat, malaikat. Jadi kalau Nabi Yusuf itu ke pasar, Nabi Yusuf sudah pulang dari pasar, orang-orang itu masih diam di tempat, kadang-kadang sampai larut malam baru bisa pulang. Saking tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau datang isi pengajian di sini sudah itu, ibu-ibu sampai besok nggak bisa pulang. Bahkan dalam banyak riwayat, falamma ra'ainahu akbarnahu. Orang-orang itu kalau melihat Nabi Yusuf, orang yang belum waktunya datang bulan langsung datang bulan. Saking tampannya Nabi Yusuf. Suaranya enak sekali. Sampai orang itu dengar Nabi Yusuf ngomong itu, ngelamun apa namanya, merenung keenakan suaranya itu sampai beberapa minggu gak biar makan, saking enaknya. Suaranya bagus, wajahnya tampan sempurna, wajahnya tampan sempurna, orangnya sangat soleh, akhlaknya sangat baik, anak Nabi, kakeknya Nabi, buahnya lagi Nabi, Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi, Rasul semua. Kurang hebat apa? Orang yang seperti itu pasti punya masalah. Ditangkap oleh keluarganya, saudaranya sendiri. Dalam satu riwayat dibanting, bahkan dilempari batu, bahkan dibuka bajunya, dibuang dalam sumur. Setelah dalam sumur keluar jadi budak. Ketika jadi budak digoda majikannya, dituduh goda majikannya, dipenjara lagi. Masya Allah, kurang apa itu? Maka Nabi Yusuf yang sudah datang ujian bertubi-tubi, dipukuli, dimasukkan sumur, dituduh ganggu majikannya, dipenjara. Ketika beliau sudah menjadi Perdana Menteri, sudah menjadi orang yang sangat berwibawa, kaya raya, semua orang tunduk, saudaranya datang butuh kepada dia, memohon-mohon, mengemis-ngemis kepada beliau untuk membeli makanan kepada beliau. Sebenarnya waktu yang paling tepat untuk balas dendam, tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wahai saudaraku, gak usah takut, masa lalumu sudah saya hapus semua. Saya tidak akan mencaci maki kamu sedikit pun sekarang sampai kapanpun saja. Yaghfirullahu lakum, bukan hanya dimaafkan, yaghfirullahu lakum, wahai saudaraku,
saya doakan kalian semoga Allah ngampuni dosa kalian. Maka bagaimana sikap kita kepada orang yang menyakiti kita? Sikapnya seperti sikapnya Nabi Yusuf. Insya Allah. Melihat orang yang menyakiti, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak dibalas menyakiti, tapi dibalas doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, ya Allah. Kumpulkan saya dengan dia di surga Firdaus, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang disakiti apa? Orang yang paling sempurna, Nabi Yusuf itu kalah dengan Nabi. Nabi Yusuf itu tampaknya kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang di Mekah itu yang paling ahli dalam ngomong, namanya Hasan bin Thabit. Ini penyiir hebatnya orang Mekah. Kalau ada orang yang paling tampan di dunia, kemudian dia caci maki, maka yang tampan tadi akan tampak jelek sampai jeleknya seperti genderuwo. Kalau ada orang jelek, kok dia puji, maka yang jelek tadi akan tampak tampan sampai mirip-mirip Nabi Yusuf. Saking pintarnya Hasan bin Thabit. Maka orang-orang itu datang kepada Hasan. Wahai Hasan, ini Muhammad ini musuh yang begitu berat ini. Coba saya minta bantuan kamu jelek-jelekkan dia gitu loh, biar orang-orang itu gak simpati dengan dia lagi. Coba bikin syair yang panjang, bikin syair-syair, bikin buku jelekkan Muhammad, sehingga orang-orang baca bukumu itu akan benci dengan Muhammad. Kata orang-orang musyrikin kepada Hasan. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, ya gampang, bayar dulu 1.000 dinar, 3 miliar. Akhirnya dibayar untuk jelek-jelekkan Nabi. Setelah dibayar, maka Hasan tanya, Muhammad itu yang mana? Saya tidak bisa menjelekkan dia kecuali saya jumpa dulu dengan orangnya. Setelah saya lihat dia sekali, nanti saya lihat dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya, saya lihat kelemahannya di mana. Kalau ada kelemahan walaupun sebesar lubang semut, akan saya besarkan sampai sebesar, lebih besar daripada gunung Uhud. Ini Hasan bin Thabit. Akhirnya betul disowankan, dijumpakan dengan Nabi. Nabi itu masih jauh. Maka orang-orang mengatakan, Hasan, itu loh Muhammad, coba kamu cari kelemahannya. Maka Hasan bin Thabit dari tundukan pandangan itu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ketika melihat itu kaget, cahayanya semakin terang. Dia melihat langsung caciannya berubah menjadi pujian. Lama ra'aitu anwarahu syata'at wadatu kaffi min khifati ala basari khawfan ala basari min husni suratih falastu anzurahu illa ala qadari ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kakhilyatin nusijad minal anjumiz zuhri. Dia mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu syata'at, ketika saya melihat nurnya Muhammad itu mulai memancar, makin dekat makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka tanganku saya tutupkan di atas mataku. Saya khawatir kalau saya paksakan untuk melihat Muhammad, mata saya akan rusak buta seketika, saking indahnya wajah beliau. Jadi Nabi Muhammad itu saking indahnya, kalau orang melihat gini, melihat betul, bisa-bisa matanya itu rusak. Ada mata itu rusak, sayang jeleknya. Ada mata itu rusak, saking indahnya. Maka kalau Nabi Muhammad itu tengah-tengah ngisi nasihat-nasihat kepada sahabatnya, kebanyakan sahabatnya itu gak berani angkat kepala. Gak berani angkat kepala, pada tundukkan semua. Melihat sedikit, tundukkan lagi. Melihat sedikit, tundukkan lagi. Saking kuatnya cahayanya Nabi. Kalau orang melihat Nabi Yusuf,
Mereka motong tangannya nggak terasa. Kalau orang lihat Nabi Muhammad motong lehernya, nikmat. Bukan nggak terasa, nikmat. Masya Allah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka majelis kita yang mulia ini masih panjang tuh, sudah banyak waktunya. Majelis kita yang mulia ini, kita berharap semua yang di sini kumpulnya karena Allah, berpisah karena Allah, saling mencintai karena Allah, rukun semua, sehingga kampung kita, perumahan kita nanti masuk surga bersama-sama insya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak istri kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir dalam majlis ini ya Allah, mudahkanlah semua urusan-urusannya ya Allah. Bayarlah hutang-hutangnya ya Allah. Tunaikan hajat-hajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Panjang yang barakah. Tambahi rizkinya ya Allah. Longgarkan dadanya ya Allah. Wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, kampung kami ini ya Allah, jadikanlah seperti kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-lakinya seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya sahabiah, anak-anaknya anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang menggembirakan kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat untuk bangsanya, bermanfaat untuk agama ya Allah, menyebarkan agama ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang menggembirakan di dunia kami ya Allah, menyejukkan kubur-kubur kami ya Allah, nuntun kami di surga Firdaus ya Allah, masuk surga bersama para nabi, para rasul ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, keluarga yang bahagia ya Allah, sejuk suami melihat istrinya, istrinya melihat suaminya ya Allah, menyejukkan hati mereka, anak-anaknya menggembirakan semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.